Ya, selamat pagi kepada Prof. Sri Maliawan sebagai supervisor tiang di stasiun neuropediatri. Niki merupakan tugas di stasiun neuropediatri niki Prof. Untuk topik kognital kranial kognital Ya, spinal. Terima kasih juga teman-teman residen sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ilmiah pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai suatu masalah mengenai bagaimana cara membandingkan apakah mana yang lebih bagus, apakah simultan atau sequential ventriculoperitoneal shunt insertion dengan repair myelomeningeal itu lebih baik dibandingkan yang mungkin dilakukan secara bertahap. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, itu kita akan menggunakan metode systematic review dan meta analisis. Adapun outline pada pagi hari ini ada 6, introduction, metode, result, discussion, dan akhirnya akan memberikan konklusi dan nanti di bagian ke-6 akan saya coba berikan rekomendasi mengenai topik yang akan saya bawakan ini. Jadi untuk itu sendiri kita sudah mengetahui bahwa memang untuk spina bifida itu merupakan suatu kegagalan penutupan tabung neural atau neural tube defect. Itu ada 3 macam dikatakan di sana. Ada yang spina bifida occulta, artinya memang cuman tulangnya saja yang mengalami defek tanpa adanya kantong kantong seperti yang di meningocoel ini. Dia cuman tulang yang defek tapi tidak ada gangguan pada sarafnya. Kemudian ada tipe yang meningocoel itu ada kantongnya tetapi sarafnya tidak keluar. Sedangkan yang myelomeningocoel itu adalah ada kantongnya, kemudian sarafnya juga ikut keluar. Nah, ini yang sering menyebabkan hidrosepalus. Kira-kira 80% dari kasus myelomeningocoel itu akan eh, berbarengan atau terjadi ke depannya dengan hidrosepalus seperti itu. Kalau hidrosepalus, seperti teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan, ini adalah khas sekali ciri khas dari hidrosepalus. 80% dari pasien dengan myelomeningocoel akan terjadi seperti ini atau hidrosepalus. Tanda-tandanya ya ada pertama bulging fontanel, jadi di bagian depan anterior fontanel menjadi bulging ketika diraba, terjadi venektasia atau vena-vena scaptum membesar, makrokrania lebih dari 2 standar deviasi, diastasis pada sutura akibat tekanan intrakranial yang tinggi, adanya crackpot sign dan adanya sunset eye phenomenon karena adanya Parinaud syndrome akibat kompresi pada colliculus superior. Kemudian adanya recurrent vomiting apabila makin memberat karena sudah menekan area posrema di batang otak, kemudian makin memberat bisa terjadi respiratory arrest. Ada beberapa patofisiologi yang bisa menyebabkan hidrosepalus pada myelomeningocoel. Dikatakan yang pertama itu ada Chiari malformation, jadi bisa dibarengi dengan adanya malformasi Chiari. Kita tahu bahwa malformasi Chiari itu menyebabkan fossa posterior yang sempit, kemudian struktur dari brainstem dan struktur dari cerebrum akan menekan batang otak, di mana akan terjadi obstruksi pada foramen Luska dan Magendis sehingga terjadi hidrosepalus obstruktif. Ada juga teori aqueduct stenosis. Ini diakibatkan karena kalau pada pasien myelomeningocoel saat gestasi itu kan terjadi aliran LCS yang berlebih ke spinal sehingga terjadi hipotensi intrakranial di intrakranial sehingga terjadi retraksi dari batang otak dan menyebabkan stenosis pada aqueduct. Kemudian adanya abnormalitas vena juga bisa terjadi, biasanya berbarengan karena Chiari malformation juga. Fossa posterior menyempit akan menyebabkan terjepitnya sinus transverse sigmoid sehingga menyebabkan hipertensi sinus, penyerapan di arachnoid granulation menjadi lebih terhambat sehingga terjadilah hidrosepalus komunikan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa akibat penutupan dari myelomeningocoel itu dapat terjadi herniasi hindbrain. Jadi awalnya tidak hidrosepalus, ketika dilakukan penutupan dari myelomeningocoel malah berkembang menjadi hidrosepalus. Ada juga yang mengatakan karena adanya malformasi-malformasi dari sistem saraf pusat yang lain. Karena kan meningomyelocele ini kan merupakan suatu kelainan kongenital, jadi biasanya dibarengi dengan kelainan kongenital yang lain seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau kita mendapatkan pasien myelomeningocoel, kita harus melakukan rekonstruksi dan memperbaiki kantong, artinya kantongnya direseksi dan dilakukan rekonstruksi. Kemudian untuk hidrosepalus, jelas harus dilakukan diversi cairan cerebrospinal. Pilihannya ada 2, bisa VP shunt atau ETV. Nah, pada kasus dengan myelomeningocoel associated hidrosepalus, kita tahu bahwa ETV success score pada pasien ini itu sangat rendah, kira-kira sekitar 30. Jadi eh, untuk kita melakukan ETV itu sangat rendah untuk sukses seperti itu pada kasus-kasus seperti ini. Kemudian tidak semua rumah sakit memiliki sumber daya untuk melakukan ETV sehingga VP shunt masih merupakan pilihan yang paling sering dilakukan untuk menangani hidrosepalus pada pasien-pasien seperti ini. Nah, sekarang yang jadi permasalahan apa? Ketika kita menemukan pasien dengan myelomeningocoel bersama dengan hidrosepalus, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus melakukan
reseksi KEL bersamaan dengan VP-Shunt atau yang namanya simultan, ataukah kita harus melakukan reseksi KEL terlebih dahulu, baru nanti VP-Shunt-nya belakangan atau sekuensial. Jadi itu masih menjadi permasalahan. Ada 3 pendapat di sini pada saya rangkum. Jadi ada yang mengatakan bahwa sekuensial itu lebih baik karena memang pada sekuensial kita hanya melakukan pemberikan reseksi KEL, jadi operation time-nya lebih rendah sehingga pembiusan menjadi lebih cepat dan tidak memberikan morbiditas pada pasien karena masih bayi. Kemudian ada yang mengatakan simultaneous lebih baik karena komplikasinya lebih sedikit seperti itu. Jadi tidak ada CSF leak seperti itu. Ada juga yang mengatakan sekuensial lebih baik karena itu mencegah infeksi. Ada juga yang mengatakan simultaneous lebih baik karena kalau kita melakukan VP-Shunt berbarengan dengan reseksi KEL, pertumbuhan otak akan lebih baik dan growth and development-nya akan lebih baik. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada problem kita pada pagi hari ini, sehingga nanti pada akhir dari ilmiah ini mungkin akan terjawab untuk mengenai mana yang lebih baik, apakah kita melakukan simultan atau melakukan sekuensial. Metode yang saya gunakan itu adalah systematic review dan meta-analisis dengan kriteria eligibilitas menggunakan PICO framework atau kerangka kerja PICO. Pasiennya myelomeningocele associated hydrocephalus. Kita membandingkan antara simultan MMC repair dengan VP-Shunt dan sequential MMC repair dan VP-Shunt. Jadi sequential itu dia berbeda waktu, kalau simultan itu berbarengan. Outcome yang akan kita nilai itu adalah waktu operasi, kemudian complication rate, dan bagaimana tumbuh kembang dari pasien kita, seperti itu. Ini adalah kriteria inklusi. Kita menginklusi studi-studi yang membandingkan simultan dan sequential MMC repair dan VP-Shunt pada pasien-pasien hidrocephalus dengan myelomeningocele, seperti itu. Setelah kita melakukan search strategi, kita melakukan searching jurnal itu di PubMed database dengan keyword seperti teman-teman lihat pada gambar hidrocephalus dengan boolean operator N dan myelomeningocele, dan mendapatkan hasil sekitar 717 hasil result seperti yang di bawah ini. Untuk melakukan quality assessment kita menggunakan Joanna Briggs Institute appraisal tool untuk mengecek apakah studi yang kita inklusi itu bagus apa enggak. Data collection nanti akan di compare menggunakan review manager 5.3. Kita nanti akan menilai relative risk dari masing-masing outcome. Nanti kan kita jelaskan. Ini untuk hasil dari penelitian ini, mungkin ini penelitian kecil-kecilan, tidak terlalu besar. Jadi setelah hasil searching tadi kan kita mendapatkan 717 artikel dari hasil searching di PubMed. Kemudian setelah kita melakukan screening abstrak dan screening title, itu ada 707 artikel yang dieksklusi sehingga hanya 10 artikel yang kita akses untuk eligibilitas. Kemudian dari 10 artikel ini 2 artikel kita eksklusi karena tidak bisa kita akses data full artikelnya, tidak bisa kita dapatkan juga data-data yang kita inginkan. Sehingga hanya 8 studi yang diinklusi pada systematic review. Setelah kita akses lagi ternyata hanya 6 studi saja yang bisa masuk ke dalam meta-analisis. Sehingga jadi 8 studi masuk systematic review dan 6 yang kita analisis menggunakan meta-analisis. Kemudian ini adalah artikel-artikel yang kita inklusi, ada 8 dari PubMed, bervariasi waktunya karena kita tidak merestriksi waktu dari publikasinya. Yang paling lama itu kalau tidak salah 1985 kalau tidak salah, dan yang paling baru 2020. Jadi untuk summary of finding, kebanyakan yang kita dapatkan memang retrospektif cohort dengan level of evidence 2B. Jadi cukup bagus lah 2B. Kemudian mungkin sudah kita nilai di sini infeksi, kemudian ada kebocoran CSF, mortality juga ada yang melaporkan. Yang perlu saya laporkan di sini sebenarnya ini, jadi ada penelitian oleh Hubalah et al. Tahun 87, cuma merupakan case series dengan level of evidence-nya 4. Jadi dia melakukan simultaneous shunt pada 10 kasus. Ini yang hanya melaporkan growth and development cuma artikel ini, dan melaporkan operation time cuma artikel ini, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam meta-analisis. Jadi mereka melakukan simultaneous shunt dan repair meningocele itu average operation time-nya 90 menit. Kemudian rata-rata memang tidak terlalu berbeda jauh, artinya kalau kita melakukan simultan, VP-Shunt secara simultan dan meningocele repair itu IQ-nya juga tidak terlalu berbeda, artinya memang yang average atau above average cuma 3 kasus, borderline 4 kasus, dan gross retardation 2 kasus, artinya tidak terlalu berbeda secara signifikan. Jadi dirasa untuk growth and development tidak ada permasalahan apakah kita melakukan simultan atau sekuensial. Kemudian nanti pada bagian diskusi mereka itu akan menjelaskan bagaimana mereka melakukan operasi simultan seperti itu dalam waktu singkat 90 menit, akan dijelaskan. Itu lebih ke arah posisi pasien sebenarnya, nanti akan dijelaskan. Kemudian ini penelitian yang lain, jadi cukup banyak, nanti akan saya resume ini.
Nah, ini untuk kuantitatif sintesis yang nah tadi kan summary of finding. Summary of finding itu hanya untuk menjabarkan outcome-outcome apa saja yang akan dinilai. Nah, ini untuk kita menggabungkan. Untuk yang pertama infeksi. Jadi kita membandingkan simultan dan sekuensial. Ada 6 artikel yang kita masukkan ke dalam meta analisis ini. Total pasien itu 209 untuk yang dilakukan simultan dan 248 yang dilakukan sekuensial. Bisa teman-teman lihat bahwa risk ratio pasien itu 1,49. Jadi apabila dilakukan simultan VP-Shunt dan MMC repair itu 1,49 kali akan terjadi infeksi dibandingkan sekuensial. Jadi pada forest plot di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat bahwa diamondnya ini berada di sisi sekuensial. Jadi berdasarkan analisis ini dengan outcome infection itu lebih prefer ke arah sekuensial, artinya VP-Shunt dan MMC repair itu dipisah dia. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa seperti itu. Kita akan coba diskusi elaborasi kenapa bisa kok sekuensial lebih sedikit rate infeksinya dibandingkan simultan. Nah, coba nanti kita akan bahas di bagian diskusi. Kemudian untuk bagian CSF leakage ternyata cuma ada 4 artikel saja yang bisa kita inklusi yang melaporkan CSF leakage pada kedua grup. Namun yang tahun 1985 itu tidak bisa dimasukkan karena dia tidak ada sama sekali kasusnya, cuma 00 aja. Jadi cuma 3 saja yang masuk ke forest plot dengan total kasus 189 pada simultan dan 160 pada sekuensial. Nah, ini risk ratio-nya lebih di bawah 1 dia 0,38. Artinya apa? Artinya pasien yang dilakukan simultan VP-Shunt dan MMC repair itu lebih jarang mengalami CSF leakage dibandingkan sekuensial. Sehingga pada CSF leakage itu diamondnya lebih ke arah simultan. Jadi kalau infeksi sekuensial lebih unggul, kalau untuk CSF leakage simultan lebih unggul. Nah, nanti bagian diskusi akan dijelaskan lagi. Ini juga p-value-nya juga cukup signifikan 0,03 seperti itu. Nah, kita juga membandingkan total complication. Jadi komplikasi pada VP-Shunt dan MMC repair ini tidak cuma CSF leakage dan infeksi, tapi banyak, tapi tidak bisa semua di meta analisis. Kita totalkan aja. Dan dari hasil meta analisis memang bisa dilihat pada diamondnya ini itu dia menyinggung garis tengah atau garis 1 sehingga hasilnya tidak signifikan. Jadi tidak ada perbedaan dari total complication antara simultan dan sekuensial. Teman-teman juga bisa lihat bahwa p-value-nya 0,46, jadi tidak signifikan. Kemudian untuk mortalitas, ini mortalitasnya cukup mengagetkan juga ya bagi saya, karena ini ada 3 artikel yang kita inklusi. Bisa teman-teman lihat bahwa ini memang dengan p-value 0,02 itu simultan dilakukan VP-Shunt dan MFC memiliki risiko tinggi 4,45 kali dibandingkan sekuensial untuk terjadi mortalitas. Dan ini dari saya baca memang disebabkan karena infeksi dia. Kebanyakan mortalitas yang terjadi pada kasus simultan VP-Shunt itu karena infeksi. Jadi sesuai dengan hasil meta sebelumnya bahwa memang pada pasien yang simultan itu memang lebih banyak mengalami infeksi dibandingkan sekuensial. Hasil dari infeksi itu setelah kita telusuri memang akan menyebabkan mortalitas sehingga hasil diamondnya ini lebih cenderung ke arah sekuensial. Jadi pasien yang dengan sekuensial lebih sedikit mengalami mortalitas. Mungkin itu dulu. Jadi untuk diskusi dari Yeoman, dari Feldstein Goldstein yang menulis di buku Yeoman. Jadi untuk memperbaiki kantong KL itu kan seperti ini, mungkin kita review aja. Jadi kita identifikasi plakotnya seperti ini plakot atau neural element. Plakotnya itu dijahit untuk menutup seperti ini. Kemudian triks dari Prof. Sri memang mengatakan bahwa kita memang harus mencari durasi terlebih dahulu dengan cara melakukan laminektomi di mungkin 1 level atau 2 level di atas di atas lesi sehingga kita bisa menemukan dura yang sehat sehingga kita bisa menjahit dura ini dengan baik, tidak mengalami kebocoran. Bisa seperti ini, bisa pada gambar seperti ini. Memang pada kenyataannya memang susah untuk mencari dura yang sehat, apalagi sudah terjadi perlekatan dengan junctional zone seperti ini. Pada di lapangan memang cukup susah ya Prof ya untuk bisa mengidentifikasi dura. Mungkin dengan triknya Prof untuk membuka lebih ke atas kita bisa menemukan dura yang sehat sehingga kita telusuri dura yang sehat, dura bisa teridentifikasi dan bisa dijahit dengan baik sehingga kebocoran menjadi lebih sedikit. Kemudian tutup kulit juga direkonstruksi. Mungkin kalau memang terlalu besar defeknya bisa meminta bantuan dari bedah plastik untuk merekonstruksi atau melakukan flap. Mungkin seperti itu untuk review dari tindakannya. Kita lanjut ke diskusi untuk topiknya. Jadi pada penelitian oleh Gurbus ini pada tahun 2020 mereka tuh membandingkan antara shunt yang dilakukan simultan dan shunt yang dilakukan sekuensial. Jadi early shunting dan delay shunting ini sekuensial terpisah dia.
dan dikatakan memang dari hasil infeksinya memang lebih tinggi pada yang dilakukan simultan seperti itu. Kemudian namun dari mereka analisis menggunakan Fisher test itu tidak signifikan antara perbedaan antara masing-masing grup. Jadi memang ada infeksi yang lebih tinggi di grup yang dilakukan simultan shunting, namun secara statistik tidak signifikan. Kemudian mereka juga menganalisis kenapa kok bisa pada yang delay shunting atau shunting yang dilakukan secara terpisah dengan repair myelomeningokal memiliki infeksi yang lebih sedikit, karena pertama sistem imun tuh cenderung lebih jelek pada pasien-pasien yang baru yang baru lahir seperti itu, sehingga kalau kita membuat perlukaan itu di awal itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi mereka memilih untuk melakukan belakangan. Jadi mereka repair KEL terlebih dahulu, kemudian shuntnya dibelakangkan, tidak bersamaan. Itu akan mencegah infeksi kata mereka seperti itu. Kemudian eh jadi apa namanya? Ketika bayi itu dilakukan repair MMC, kemudian ditutup luka secara sempurna, artinya penjahitan lukanya bagus, CSF leakage tidak ada, itu biasanya infeksinya akan lebih rendah. Kemudian kalau kita memberikan profilaksis antibiotik setelah kita merepair KEL itu, kemudian itu akan menurunkan kolonisasi bakteri, di mana nanti akan mengurangi risiko infeksi. Namun ini pernyataan ini juga bisa dibantah juga oleh penelitian nanti yang akan di depan. Kemudian ini yang menarik, jadi ketika kita melakukan early shunting atau mungkin shunting yang berbarengan dengan memperbaiki KEL, itu flow dari CSF yang dari lumbar itu bisa naik ke atas dia, seperti itu. Jadi kalau kita memasang shunt beserta dengan perbaikan KEL itu, LCS kan menumpuk di lumbal misalnya, itu dia bisa naik ke atas, sehingga bakteri-bakteri yang berada di bawah itu bisa naik ke atas, dan itu yang menyebabkan infeksi seperti itu. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Kemudian kenapa yang sekuensial itu lebih jarang infeksi, karena yang sekuensial dikatakan memiliki durasi operasi yang lebih singkat karena hanya melakukan repair KEL tanpa melakukan shunt, sehingga dengan proses pembiusan yang lebih singkat, operasi yang lebih singkat, sehingga infection rate juga lebih rendah. Mungkin seperti itu, ada 5 alasan. Kemudian ini ada penelitian lain oleh Octem dan kawan-kawan tahun 2008. Ini mengatakan bahwa mereka membandingkan grup A dan grup B. Grup A itu adalah sekuensial, grup B itu simultan. Jadi bisa kita lihat bahwa memang kelihatan secara angka, secara nominal tuh yang sekuensial lebih banyak infeksinya dibandingkan yang B. Tapi ternyata secara persentase ternyata memang yang simultan ternyata yang lebih banyak mengalami infeksi, 19,3 berbanding 14,2. Kemudian ini juga sama, yang grup B ini simultan, grup A sekuensial, itu lebih tinggi kasus infeksinya. Bisa secara angka memang lebih tinggi yang sekuensial, tapi secara persentase yang simultan lebih tinggi ya. Seperti ini. 14,3, 9,5. Kemudian yang untuk shunt infeksinya comparable lah, 14,2% masing-masing. Kemudian ini yang menarik, jadi kan tadi pada kasus-kasus yang dilakukan simultan shunt itu banyak yang mati, kan itu mortalitas rate-nya lebih tinggi. Nah, ini penyebab mortalitasnya infeksi semua. Jadi kalau kita tangani infeksinya dengan baik, mestinya pasiennya tidak mati seperti itu. Jadi peningkatan angka infeksi luka, CSF fistula dan meningitis pada kasus-kasus yang dilakukan simultan itu mungkin karena adanya perforasi atau ruptur dari kantong KEL-nya, sehingga bakteri yang tadi ada di area yang ruptur itu akan naik ketika kita lakukan VP-shunt berbarengan. Jadi bakteri di lumbar itu akan naik dengan tekanan yang tinggi, kan tekanan tinggi di lumbar, kemudian kita pasang shunt di kepala sehingga tekanan di kepala menjadi rendah, LCS di lumbar itu akan naik ke atas, itulah yang menyebabkan infeksi seperti itu. Jadi mereka juga menyarankan bahwa untuk menurunkan rate infeksi itu sebaiknya kita harus ruling out dulu LCS infectionnya. Jadi kita cek dulu LCS-nya apakah ada infeksi apa enggak. Kalau tidak ada infeksi baru dilakukan simultan. Kalau ada infeksi jangan dilakukan simultan. Tangani dulu infeksinya seperti itu. Ini penelitian lain juga. Jadi pada grup 1 ini merupakan sekuensial, dia malah beda. Dia malah mengatakan yang sekuensial ini malah lebih banyak ada infeksinya seperti itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa terapi antibiotik tidak mencegah terjadinya infeksi pada kasus-kasus yang dilakukan simultan, dan
mereka juga mendukung bahwa sebaiknya operasi ini dilakukan harus secara simultan untuk untuk mengurangi komplikasi dan pemberian antibiotik digunakan untuk menurunkan kolonisasi bakteri seperti itu. Untuk durasi dari anestesia yang pada simultan itu rata-rata 90 menit. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini bisa kita bawa intelligence grade, jadi tidak terlalu berbeda. Artinya ya yang di atas rata-rata 1 ini 3, yang borderline juga 4, yang di bawah rata-rata juga ada 2. Jadi tidak terlalu signifikan untuk dilakukan simultan shunt. Tidak ada perbedaan lah antara yang dilakukan simultan dan sequential untuk growth and development dari bayi tersebut. Ini dikatakan oleh Hubala, mereka melakukan VP shunt dan myelomeningocele repair itu dalam satu waktu simultan. Dikatakan posisinya seperti ini. Pada beberapa kasus, untuk kasus yang lain tuh mereka memperbaiki KEL terlebih dahulu dalam posisi prone. Setelah KEL diperbaiki, kemudian dibalik ke posisi supine, baru dilakukan VP shunt. Pada artikel ini oleh Ubalah dan kawan-kawan tahun 87, sudah lama sekali. Mereka sekalian posisi prone, kepala agak miring, kemudian melakukan pemasangan shunt terlebih dahulu untuk operasi steril terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Jadi memasukkannya di area lumbal ya, jadi tidak di epigastrial tapi lebih ke samping dia. Kemudian masuknya di area kin. Setelah itu baru dilakukan repair dari myelomeningocele. Jadi dilakukan secara simultan dan tidak membuang-buang waktu untuk merubah posisi pasien. Jadi itulah mengapa mereka bisa melakukan operasi simultan dengan cepat seperti itu. Kemudian oleh Miller dan Pollack tahun 1996 mengatakan bahwa memang lebih tinggi kasus infeksi atau kasus CSF leakage pada yang sekuensial ya, seperti itu ya. Jadi kenapa intervensi dilakukan simultan itu bisa mencegah terjadinya CSF leak? Jadi secara logika aja, kalau misalnya kita melakukan repair myelomeningocele dan VP shunt, jadi tekanan intraventricle akan menurun, sehingga ketika kita melakukan penutupan KEL itu tidak akan terjadi kebocoran CSF karena tekanannya sudah memang rendah, sudah ada shunt. Cuman ya itu bisa terjadi backflow dari cairan LCS dari lumbar ke kepala yang bisa menyebabkan infeksi. Jadi memang menangnya simultan itu adalah rendahnya rate dari CSF leakage seperti itu. Kemudian apabila kita melakukan intervensi simultan juga bisa mengurangi length of stay karena kan operasinya dilakukan sekali, kemudian bisa menurunkan cost seperti itu. Itu kelebihan-kelebihan dari simultan. Cuman kelemahannya adalah adanya infeksi yang lebih banyak. Ini pada penelitian Epstein juga menyatakan bahwa pada wound leakage di sequential itu lebih banyak daripada simultan. Karena apa? Karena dia baru memperbaiki KEL saja. Jadi hidrosefalusnya belum tertangani, tekanan masih tinggi, ya dia masuknya lewat sana. Kalau kita nutupnya tidak benar, itu dia langsung menjadi leakage. Nah, itu kekurangan dari sequential shunt itu seperti itu. Jadi dia diperbaiki KEL-nya dulu, hidrosefalusnya belum tertangani, tekanan tinggi, leakage, lukanya susah sembuh seperti itu. Jadi itu kekurangan dari sequential. Sehingga bisa menyebabkan shunt infection juga pada grup sequential. Jadi ini jadi simultaneous shunt placement itu meningkatkan survival dari flap yang kita lakukan karena dia menurunkan CSF leakage sehingga luka itu bisa cepat sembuh seperti itu. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa bayi-bayi yang lahir dengan myelomeningocele dan hidrocephalus itu harus melakukan shunting dan repair KEL itu secara simultan. Jadi mereka menyarankan bahwa memang mereka lebih prefer ke arah simultan. Jadi memang banyak pernyataan-pernyataan di sini, nanti akan kita simpulkan. Ini oleh Arslan juga, mungkin ini slide-nya. Jadi bisa kita lihat bahwa memang terjadi perbedaan yang signifikan antara yang dilakukan simultan dan sekuensial. Jadi infeksi pada yang simultan itu lebih tinggi ya. Jadi seperti yang sebelumnya, lebih tinggi yang dilakukan simultan dibandingkan yang dilakukan separate dengan p-value 0,021 cukup signifikan. Kemudian CSF fistule seperti yang kita lihat sebelumnya, kan CSF leakage itu lebih banyak pada yang dilakukan secara sekuensial karena memang masih belum tertangani hidrosefalusnya sehingga CSF leakage rate-nya itu lebih tinggi. Sehingga wound breakdown atau penyembuhan lukanya juga kurang bagus pada yang
sekuensial. Jadi kesimpulannya apa? Setelah kita bahas panjang lebar tuh ada 4 yang bisa saya tangkap di sini. Jadi berdasarkan hasil meta-analisis juga, jadi sequential vipisan atau vipisan yang dilakukan secara terpisah dengan repair kill itu memiliki infection rate yang lebih rendah dibandingkan yang dilakukan secara simultan. Itu kan hasil dari meta-analisis tadi. Vipisan yang dilakukan simultan dengan repair kill itu memiliki CSF leakage rate yang lebih rendah dibandingkan yang dilakukan sekuensial. Jadi kelebihan simultan tuh CSF leakage-nya lebih rendah, kelebihan sekuensial tuh infection rate-nya lebih rendah, seperti itu. Tidak ada perbedaan antara simultan dan sequential vipisan mengenai total complication, kan tadi sudah dibahas bahwa memang p-value-nya tidak terlalu berbeda. Kemudian vipisan yang dilakukan simultan memiliki mortality rate yang lebih tinggi dibandingkan yang dilakukan sequential. Nah, ini karena infeksi tadi. Jadi kan banyak matinya tuh karena infeksi, seperti itu. Nah, berdasarkan konklusi ini, yang bisa saya rekomendasikan dari hasil penelitian ada 3. Jadi walk-up diagnostik atau ultrasonografi atau head CT scan itu tergantung dari resources dari rumah sakit di mana Anda berada, itu harus dilakukan immediately untuk mendeteksi adanya ventriculomegaly. Ini semua pasien myelomeningokal sebaiknya dilakukan workup diagnosis secara immediate untuk mendeteksi ventriculomegaly untuk menentukan apakah dia harus dilakukan vipisan atau tidak, seperti itu. Itu dulu pertama. Kemudian pada kasus-kasus unrupture myelomeningokal dan hidrocephalus itu simultan vipisan sebaiknya perlu dipertimbangkan karena memang kita tahu bahwa infeksi pada vipisan yang dilakukan simultan itu karena dia sebenarnya ruptur meningokal, ada infeksi, dilakukan operasi simultan, infeksinya naik ke atas. Jadi pada kasus-kasus yang tidak ruptur itu sebaiknya dilakukan simultan sehingga bisa mengurangi kasus CSF leakage, kemudian hospital stay-nya juga lebih rendah, kemudian cost-nya juga lebih rendah. Namun untuk rekomendasi ketiga, pada kasus-kasus dengan ruptur myelomeningokal itu jangan lakukan simultan, lakukanlah sekuensial karena kebanyakan pasien dengan myelomeningokal ruptur itu sudah ada kolonisasi bakteri di CSF di sekitar kelnya, sehingga apabila kita melakukan berbarengan dengan pipisan itu bakteri di lumbar itu akan naik ke atas sehingga terjadilah infeksi. Nah, dengan rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan memang outcome pasien lebih bagus, kemudian hospital stay-nya lebih rendah, tingkat infeksi pada kasus vipisan yang dilakukan simultan juga lebih rendah, seperti itu. Ya mungkin seperti itu, Prof. Ini untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi emang banyak bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Mungkin teman-teman bisa lihat sini banyak sekali pahlawan-pahlawan yang perlu kita kenang jasa-jasanya. Banyak juga ada dokter. Ini dokter Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirosudo, Dr. Muwardi, dan ada juga Ki Hajar Dewantara yang mungkin belum jadi dokter, masih mahasiswa kedokteran waktu itu, ikut berjuang juga membela Indonesia. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, bagus sekali. Ada pertanyaan? Ini bagus nih, kirim ke saya. Ini ya. Siap, Prof. Ya. Bisa email, bisa ya. Email aja. Ada pertanyaan, komentar? Rasanya ini sudah jelas sekali baca-baca, share ke teman-teman ya. Kita suruh teman-teman belajar. Gimana, ada saya tambahan dari saya? Iya, Prof. Satu, kalau ada meningokal dengan hidrocephalus, kalau tidak ruptur, ya, tidak ruptur, lebih baik sekuensial aja. Kalau misalnya tidak ruptur setelah 3 bulan itu baru datang, atau kalau baru lahir tidak ruptur, itu kalau baru lahir tidak ruptur, biasanya kita lihat hidrocephalus ada nggak hidrocephalus pendak ya. Kadang-kadang hidrocephalus itu terjadi kemudian setelah detet, dia ini dibiarkan ya, detet itu 3 bulan 6 bulan baru ada hidrocephalus ya, detetnya. Sehingga kalau kita kerjakan vena bifidanya pertama, detetnya hilang, tidak terjadi hidrocephalus. Ya, itu bisa diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya early ya, detection, belum ada hidrocephalus atau mengarah mild, kelihatan curiga, kerjakan dulu antetot aja, karena hidrocephalus tidak terjadi ya. Itu kalau bagus. Kemudian kalau ada meningokal tidak pecah, ada hidrocephalus ya,
tidak pecah ada hidrocephalus, rasanya lebih wise pipisannya dulu kemudian baru dikerjakan. Ya. Kalau ada pipisan rupture dengan hidrocephalus, tutup di bawahnya sambil tekanan dingin di atas, begitu operasi liquornya keluar ya. Setelah itu misalnya selesai itu waktu lama, bisa sequential. Setelah itu begitu selesai nutupnya semua, baru pipisan langsung saat itu juga itu masuk langsung ya, langsung dioperasi, tapi kelnya ditutup dulu, dikerjakan dulu di kelnya, sehingga excess pressure di atas mengalir ke bawah. Selesai nutup itu saat langsung, itu lebih praktis mungkin ya. Ya kalau itu, jadi tadi pertimbangannya semua berdasarkan data, jadi berdasarkan pengalaman. Ya. Kalau masih bayi, belum ada hidrocephalus, langsung kerjakan secepatnya. Kalau tertutup, close pipisan aja dulu. Fasilitas kita tidak memungkinkan lama-lama ya. Kalau ada ruptur dan ada hidrocephalus, rupturnya kerjakan dulu sehingga ekstraktif mengalir liquor itu langsung mau pipisan lebih bagus ya. Nah, kemudian setelah itu satu episode ya. Itu. Nah, jangan ditutup dulu, nanti bocor terus infeksi juga ya. Kalau hidrospalusnya. Tutup dulu ini, nanti belakangan hidrospalusnya salah. Lebih bagus ini kemudian beberapa hari kemudian tentunya kalau misalnya close sudah bagus, lebih bagus. Lebih bagus saya baca-baca juga nanti ya mana lebih bagus, tapi tadi sudah diuraikan bagus sekali.